Memang unik Pak. Hmm. Kalau memang ada biasanya darah Prabu Siliwangi itu, sifat-sifat Prabu Siliwangi itu biasanya melekat di dalam dia. Jadi Pak Bayu pernah melihat sosok macan putih itu? Ada, pernah saya lihat itu luar biasa Pak. Jadi sedikit cerita kenapa saya dinamakan Bayu itu pada saat saya lahir, itu 7 seng rumah saya lepas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Cip ataupun yang dikatakan cangkir inspirasi podcast. Dari cangkir yang kecil maka lahirlah gagasan-gagasan yang besar. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan dilapangkan segala rezeki kita. Pada seluruh para penonton, jangan lupa dukung channel ini karena ini adalah channel untuk kita menuangkan inspirasi dan ide-ide karya-karya anak-anak muda di masa yang akan datang. Kita kehadiran bintang tamu ataupun narasumber kita yaitu Bapak Bayu Sukmana. Bapak Bayu Sukmana yang merupakan narasumber kita. Yang mana ini malam yang akan kita bahas beberapa poin. Seru ini ya kan Pak Ben? Luar biasa. Luar biasa Pak Ben ya? Luar biasa. Yang pertama, ada sedikit mungkin beliau ini adalah garis keturunan dari Prabu Siliwangi. Nanti akan kita bahas bersama beliau. Dan nanti di sesi terakhir, beliau ini termasuk orang yang sukses ya kan Pak Ben ya? Luar biasa. Luar biasa. Beliau salah seorang riset di dunia pertanian. Tapi dulunya ada hal yang menarik Pak Ben dari Pak Bayu ini. Kalau beliau ini sempat hilang arah kita bilang Pak Ben, ataupun kita bilang agak baling sedikit lah. Sekarang kembali arah luar biasa. Jadi kita akan tanya nanti bagaimana proses beliau itu kan sampai bisa menjadi orang termasuk orang sukses kok kita bilang. Langsung saja kita ke narasumber. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak Bayu. Gimana Pak Bayu kira-kira bisa diceritakan sedikit Pak Bayu? Kayak mana pertama kali Pak Bayu dapat informasi kalau Bapak ini adalah seorang yang bisa dibilang garis keturunannya masih adalah ke Prabu Siliwangi. Monggo Pak Bayu. Oke, terima kasih. Jadi terkait sebenarnya cerita Prabu Siliwangi ini memang saya tahu pada usia kurang lebih 17 tahun. 17 tahun waktu itu saya berusia 17 tahun, kurang lebih SMA kelas 2 lah kalau nggak salah, saya waktu itu SMA kelas 2. Jadi ceritanya saya itu memilikinya dari darah kakek yang kebetulan kakek saya itu seorang polisi ya. Polisi, beliau itu bertugas di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Pulau Rakyat dulu. Iya. Nah, tepatnya pada waktu itu kita tahu kalau seorang polisi kan tugasnya pindah-pindah. Iya. Nah, asli kakek saya itu dari Cirebon aslinya, dari Cirebon, Desa Gebangan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat daerah sana. Nah, pada saat itu kakek saya mutasi sudah beberapa daerah, terakhir menetap di Asahan, Asahan Sumatera Utara gitu ya. Nah, singkat cerita, meninggallah kakek saya dan tinggallah nenek waktu itu tinggal di rumah saya seperti itu ya. Nah, tinggal di rumah saya, tapi itulah namanya orang-orang tua zaman dulu memang unik dalam arti ya terkait tanda kutip mistis itu sangat Lekat lah seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya keturunan garis Prabu Siliwangi ini pada saat itu saya masih SD, pernah kita pulang kampung. Usia saya sekitar 6 atau 7 tahun, naik kapal kita waktu itu. Ada salah satu keluarga saya atau saya tutur kakek, adik kakek meninggal, kita ke sana naik kapal waktu itu. Nah, singkat ceritanya meninggallah kakek, datanglah keluarga-keluarga yang dari Jawa di sana kan gitu kan, ke kampung kami gitu kan di Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Di sana itu barulah
bercerita kalau bahwasannya kita itu ada keturunan garis Prabu Siliwangi. Tapi saya lupa dari anaknya yang keberapa, kan ada 3 kalau nggak salah saya keturunannya itu, kami keturunan dari yang perempuan. Oh, dari Nyai Rara Santang berarti Benar, ya, ya dari yang perempuan. Tetapi kalau dari silsilah raja kami nggak bisa jadi raja karena keturunan dari yang perempuan seperti itu. Makanya saya pun mencari lagi sampai kami di keluarga itu ada namanya grup keluarga. Jadi ada yang dari Medan, ada saya di sini di Belitung, ada yang dari Lampung, ada yang dari masih yang di Cirebon masih ada. Kami punya grup di situ, udah kami kumpulkan untuk menjalin silaturahmi. Begitulah. Nah, singkat ceritanya barulah dikasih informasi seperti itu. Nah, sejak kejadian itu nenek tinggal di rumah, banyak hal-hal yang tanda kutip aneh menurut saya gitu kan. Seperti ya bisa melihat ya seperti ada memakai jubah putih seperti itu, ada bisa kita melihat makhluk-makhluk yang nggak bisa orang lihat seperti itu. Jadi di situ saya sudah mulai aneh, kenapa seperti ini gitu kan. Nah, ternyata di antara anak dan cucu itu sepertinya yang apa namanya, yang mendominasi itu karena saya salah satu cucu yang paling disayang. Saya adalah cucu salah satu yang paling disayang, tapi bukan saya, ada 2 sebenarnya laki-laki. Itu yang laki-laki itu keturunan dari yang laki-laki. Cuman berhubung dia nggak tahu lah, mungkin ya orang tua kita dulu kalau mau menurunkan itu melihat karakter cucunya kan begitu. Nah, ternyata itu bisa kita lihat saya yang dipilih seperti itu. Nah, dari situlah saya mulai mendalami dan saya pernah memastikan lah gitu kan dari mana, tetapi memang kalau untuk pastinya saya keturunan berapa itu tidak sampai, karena memang belum sampai sana saya dalami, tetapi kakek saya bilang seperti itu. Nah, jadi waktu ingat saya dulu kalau memang masih ada di keraton di Cirebon dulu itu, kita ada acara gitu duduknya di keraton, tapi yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri itu perempuan, yang sebelah kanan itu keturunan dari yang laki-laki. Jadi dipotong sedikit Pak Bayu ya. Jadi yang tadi yang dilihat sama keluarga yang putih tadi itu bersosok apa kira-kira Pak Bayu? Kalau yang putih itu seperti sosok Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu adalah guru dari Prabu Siliwangi. Gitu, Sunan Gunung Jati. Seingat saya seperti itu. Dan dia itu berbentuk jubah ya seperti layaknya biasa. Nah, itu sampai saya kuliah masih sering saya lihat. Apalagi kalau saya buat dosa. Kalau saya buat dosa pasti diingatkan dia itu. Contoh, kalau saya nggak sholat subuh, datang dia itu. Atau saya lupa untuk berbuat dosa yang lain, pasti diingatkan. Karena memang ya apa ya, baik sebenarnya gitu kan, yang selalu mengingatkan kita dalam tanda kutip gaib lah kita bilang gitu kan, untuk mengingatkan kita selalu. Berarti tadi Pak Bayu ini pahamnya tentang keturunan itu tadi ya dapat dari cerita-cerita setiap kumpul dari keluarga gitu Pak Bayu ya, dari orang nenek, dari orang kakek gitu Pak Bayu ya. Dan Pak Bayu di situ langsung mengambil kesimpulan ya berarti kami memiliki garis keturunan dari sana gitu Pak Bayu ya. Tetapi memang untuk pasti keturunan berapa dan dari mana itu saya belum tahu. Kalau seperti orang Batak kan jelas dia, contoh marga ini dari keturunan Tarombo lah kita bilang. Tarombonya itu jelas. Keturunan 16, 17, 14, 15 dia jelas. Jadi kalau secara riset lah Pak Bayu, misal ya Pak Bayu entah pernah mengecek gitu ke apa namanya Pak Ben, kalau dia ada silsilah di kerajaan itu ada Pak Ben biasanya ya? Kesultanan. Iya, kesultanan ataupun macam di Prabu Siliwangi yang dari garis keturunan mereka itu apakah ada datanya Pak Ben kalau secara aslinya kira-kira? Ya mungkin
Ada, tapi Mungkin ada ya? di Kesultanan itulah, kalau mungkin Cirebon kan ada Kesultanan Cirebon. Iya. Tidak tahu sedetail apa kan di sana kan. Iya. Mungkin ya. Berarti orang Pak Bayu belum pernah lah, kalau kok kita bilang untuk mengecek itu asli belum pernah ya? Belum. Memang itu belum pernah sampai ke sana, tetapi memang dari kepercayaan yang saya pegang sampai ini itu dari kakek. Dari orang-orang tua, Dari orang tua di keluarga dulu, lah gitu ya. memang. Nah, jadi memang unik Pak. Kalau memang ada biasanya darah Prabu Siliwangi itu, sifat-sifat Prabu Siliwangi itu biasanya melekat di dalam dia. Iya. Contoh, Prabu Siliwangi kan seorang raja atau pemimpin ya. Jadi dia punya karakter tersendiri yang memang tidak dipunyai orang lain. Leadership kita bilang Pak ya. Leadership seperti itu. Nah, kalau dari menganut ke situ, sepertinya saya punya seperti Iya. itu kan. Karakter leadership itu sangat melekat di diri saya gitu Iya. kan. Berwibawa, berprinsip, leadership Pak ya. Betul, ketegasan, wibawa, leadership itu melekat Iya. dengan biasanya seperti itu gitu. Dan itu alami Pak Bayu ya. Alami, tidak bisa dibuat Pak. Iya, Dan iya. yang paling apa ya? Paling ya unik itu kan di antara kami cucunya yang laki-laki itu, sepertinya yang paling menonjol lah di antara mereka semua itu saya memang. Iya. Ya terlihat dari masa-masa saya kecil sampai saya dewasa, memang saya yang paling jauh untuk melalang buana yang seperti Prabu Siliwangi seperti itu gitu. Iya. Jadi selama Bapak mendapat asumsi ataupun mendapat pemahaman itulah dari keluarga, apa kira-kira Pak hal-hal yang aneh dalam kehidupan Bapak itu yang pernah Bapak temui, Bapak dapati selama Bapak tahulah kalau Bapak itu ada garis keturunan di Prabu Siliwangi tadi. Kira-kira apa dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak? Nah, Boleh jadi- kira-kira dijelasin? Sebenarnya boleh dilihat, saya pun banyak scroll juga di Google kan. Iya. Tetapi karena memang gini Pak, Prabu Siliwangi ini memang terkenal di Pajajaran lah kita Pajajaran, bilang. tapi- Bandung ya, Jawa Barat. kalau kita lihat keratonnya atau apa namanya Pak Ben? Istananya Istananya ya. tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada seperti itu gitu kan. Jadi memang ada petilasannya. petilasannya atau kita bilang seperti raja yang di Yogyakarta gitu Iya, kan. iya. Sampai sekarang kan masih ada Hamengkubuwono ke berapa? 12 sekarang ya. Nah, 12. Nah, sekarang ini kan memang titisan Prabu Siliwangi ini tidak ada rajanya kan begitu. Iya. Ya, mungkin bisa kita tarik dari situ, ya sulit untuk ditarik garis keturunannya seperti Iya, seperti itu, karena memang tidak yang saya bilang seperti yang di Jawa Hamengkubuwono 1 sampai Hamengkubuwono 12 itu jelas. Iya. Nah, orang Batak juga seperti itu kan. Contoh marga A sampai dengan keturunan ke-17 itu jelas dari Ada mana, nyanyi dari itu mana. yang Pak kan ya? Apa? Yang nyanyi marga itu ada ya? Ada tuh. Nah, jadi Bolan. ada. Jadi Ya gitu kan. Tapi ini otong Pak Bayu ya, maksudnya gini, kita tadi nyambung pertanyaan tadi kan. Oke lah, dari sisi lah sulit lah kita telusuri yang detail lah gitu kan. iya. Karena memang gini Pak Ben, kalau kita tahu memang Pajajaran ini memang dia kan dibawa apa namanya? Dibawa raib ya sama rajanya itu ya. Apa namanya dia? Iya, artinya gini, enggak, kalau kita balikkan lagi lah cerita kita kan, Prabu Siliwangi kan identik dengan figur yang luar biasa lah, Iya. terutama di tataran Sunda kan. Mm-mm. Ibaratnya kalau Prabu Siliwangi semua orang tahu gitu kan, seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang arif bijaksana lah gitu kan. Iya. Nah identiknya kan itu positifnya, negatifnya kan identiknya dengan gaib. Iya. Karena Prabu Siliwangi ini kan banyak versinya lah, mitos, Banyak, iya. legenda dan lain-lain kan. Nah identik itu dengan misalnya kan dengan macan putih. Iya. Itulah simbol. Maka kalau di Jawa Barat dia identik kalau orang-orang yang paham dengan Prabu Siliwangi, Iya. dia kan ada macan putih di rumah Iya, atau di benar. mana gitu kan. Iya. Nah pertanyaan kami, apakah Pak Bayu itu pernah melihat sosok macan putih? Nah itu. Jadi kalau boleh cerita, ya boleh percaya atau tidak ya, Iya. karena memang Ini cerita kan. Iya. itu tidak semua orang bisa melihat seperti itu ya. Nah saya dulu, singkat saya nggak bisa lihat apapun itu gitu kan. Nah di umur saya 17 tahun itu baru saya bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat. Puncaknya itu setelah saya di umur 23 kalau nggak salah, saya pertama kali saya kerja
Nah itu saya dari pergi itu, nah itulah orang tua-tua dulu kan, kakek nenek kita, setiap kita mungkin masih kecil atau kita mau apa dibuat seperti jaga diri lah, kita bilang seperti itu ya. Jadi saya waktu itu selesai kuliah, pertama kali saya kerja itu dapat di Jambi. Iya. Di Jambi itu sebelum pergi saya dipanggil sama uwak saya. Nah uwak saya ini punya anak 2, perempuan 2, laki-laki 2, perempuan 2. Jadi 4 total anaknya, 2 laki-laki 2 perempuan. Tetapi saya nggak tahu itu dia ada semacam batu cincin dikasih ke saya, tetapi tidak dikasih ke anaknya. Iya, iya. Karena beliau tahu mungkin yang bisa meneruskan ini saya gitu kan. Itu saya bawa. Tapi di kemudian hari itu hilang sendiri. Saya pakai seperti ini kan batu cincin. Nah kalau batu cincin ini saya beli di toko online pada waktu musim batu ini, nggak ada apa-apa. Nah itu saya pakai di jari manis saya sebelah sini. Nah, ini cincin nikah saya. Jadi padu gini. Tapi ketika saya bangun pagi hilang. Karena ada satu pantangan yang saya langgar waktu itu, dan saya tahu. Karena dibilang dia kalau kamu lakukan ini dia akan hilang. Pantangannya apa itu Pak Bayu? Aib lah, nggak bisa saya ceritakan kan. Pokoknya pantangannya lah. Berarti ya apa Pak, kan nggak bisa untuk dibicarakan Nggak ya bisa. kan apa pantangan-pantangan. Kalau untuk di pantangan. untuk di podcast nggak bisa saya ceritakan, tapi di belakang layar nanti saya bisa ceritakan. Itu ada pantangannya yang nggak bisa saya jelaskan, tapi saya langgar hilang. Ketika di 2016 itu kan satu uak saya ngasih, mama saya pula ngasih 2. 2 ini laki-laki dan perempuan. Mama saya itu sudah dipegang mama saya sekitar 27 tahun, disimpan, dan dia masih menyimpan, melihat kami lah mungkin siapa yang anak mama kan ada 3, kakak saya nomor 2, adik laki-laki, kami 2 laki-laki 1 perempuan. Nah di usia saya umur 26 itu dikasih ke saya. Itu juga lagi-lagi ada pantangannya, saya langgar hilang. Itu saya taruh di kalung. Saya taruh di kalung, bangun tidur saya hilang. Karena saya mau membuktikan bahwasannya ini benar enggak gitu kan. Saya langgar, ternyata memang hilang. Hilang ya. 2 itu hilang. Nah, yang puncaknya itu ketika saya adalah pernah mau diganggu tanda kutip sama orang yang nggak suka lah gitu kan. Nah ternyata orang yang nggak suka itu malah balik ke dia gitu. Malah balik ke dia, saya tahu balik ke dia, dan orangnya pun saya tahu gitu kan. Karena biasa kita di tempat daerah gitu, kalau memang mereka melihat, nah ini siapa, yang di belakangnya siapa kan begitu. Ya saya biasa aja, nggak ada ganggu, sifat kita kan namanya merantau. Kalau saya mungkin merantau itu sekitar 13 provinsi sudah. Kalau Sumatera tinggal Palembang yang belum. Palembang yang belum dan Lampung. Nah, kalau ke Batam sudah, Riau sudah, Jambi sudah, Belitung sudah. Kalau Palembang lewat sudah, Jambi sudah, Aceh sudah, ya tempat tinggal kita Sumatera sudah. Nah, kalau ke Jakarta sudah, mana lagi? Kalimantan Timur, Tengah, Barat sudah, tinggal Utara dan Selatan kan begitu. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 13 provinsi sudah saya jalani. Dan terakhir ini saya di Belitung seperti itu. Itu biasanya mereka kalau yang tahu bisa melihat, pingin mencoba gitu. Nah, pingin mencoba, dan mereka ya awalnya ada yang melihat yang sosok yang 2 tadi yang saya bilang tadi. Berarti macam yang dibilang macan putih tadi ada ya? Ada. Nah, kalau saya pernah dulu itulah kalau bahasanya yang penjaga. Sebenarnya itu turunnya ke uak saya. Uak saya itu sebenarnya itu cuman karena anaknya nggak dilihat nggak apa, kembali ke mama karena mama anak kedua. Uak udah meninggal kan. Nah, mama ini juga pun udah nggak mau kan begitu. Siapalah dilihatnya di antara kami 3 ini anaknya kan. Turunlah ke saya. Nah sekarang pada waktu itu saya tertarik dalam arti tanda kutip gaib lah seperti itu ya.
Bahkan saya belajar, guru saya ada dulu di Kalimantan ada, di Jawa ada, dan di kampung ada seperti itu. Jadi Pak Bayu pernah melihat sosok macan putih itu? Ada, pernah saya lihat, itu luar biasa Pak. Ya, kira-kira ukurannya seperti apa Pak Bayu? Sebesar apa gitu? Ya ada berapa biji dia gitu? Ada berapa ekor? Kalau figurnya ya. Kalau yang ekornya satu Pak, satu. Tapi kalau besarnya 6 ekor sapi dijajarkan masih panjang dia. Berarti cukup besar Pak Ben ya? 6 ekor sapi dijajarkan masih panjang dia. Saya panjangnya, kalau tingginya itu 2 ekor sapi didirikan Pak. 2 ekor sapi didirikan. Berarti Pak Ben hampir sepanjang setinggi mobil ya? Mobil lah, lebih lah Pak. Iya ya. Lebih lah. Se-DT itu ya, DT. Dump truck ya? Tuh. Panjangnya iya ya. Ada segitu. Dump truck kalah Pak besarnya. Itu, tapi saya memang nggak apa ya Pak ya, nggak tahu menau gitu kan. Itu Iya. mungkin ya perjanjian dari nenek moyang saya gitu kan. Dan saya juga nggak terlalu mengurusi dan terlalu memperhatikan itu gitu loh. Jadi ada hal yang menarik yang kami rasa Pak Bayu. Jadi semasa Pak Bayu pernahlah menyadari sosok macan putih itu, apakah pernah Pak Bayu itu melakukan interaksi dengan mereka? Nah, Ataukah pernah ada sesuatu hal-hal yang aneh? Contoh, ya mungkin kalau dalam hal gaib itu sangat populer Pak Ben ya. Misal Iya. gini, dalam kondisi situasi yang genting, ya apakah pernah ya mereka itu melakukan tindakan seperti menolong, Pak. segala macam? Bisa Pernah. diceritakan Pak Bayu? Jadi uniknya gini Pak, saya pernah merantau dulu di daerah Tapanuli Selatan. Di daerah Tapanuli Selatan, di daerahnya saya nggak kasih tahu tepatnya di mana, tapi itu daerah Medan. Saya di daerah Asahan ke Tapanuli Selatan itu sekitar 12 jam Pak. 12 jam. 12 jam baru dapat kampung itu gitu kan. Ini kampung terdalam, bawahnya gunung. Kebetulan saya kerja di kebun sawit, itu kebun paling dalam, paling dalam di bawah gunung baru dapat kebun kita. Iya. Nah, jadi 2016 saya keluar dari Kalimantan masuk ke sana. Kebetulan saya ditugaskan di sana untuk ya kerja di kebun sawit lah seperti itu ya, bagian riset kita. Dan ternyata saya masuk ke situ, saya waktu itu masih lajang, umur 26 tahun. Iya. Ketika saya habis makan, namanya kita lajang kan, habis makan ya biasalah merokok kita kan ya, saya tunjukkanlah merokok gini, rokok. Tapi pada saat saya baru 3 isapan atau berapa lah gitu ya, nggak pala ingat lah, intinya saya merokok. Tapi pas isapan keberapa itu tangan saya gemetar gini Pak, padahal baru makan, harusnya enak lah kan, kalau belum makan wajar gemetar ya kan. Nah, kalau belum makan mungkin karena lapar gemetaran kan gitu. Ini udah makan, udah kena teh manis dingin, udah kena gole lomak ya kan. Gemetar tangan kita. Jadi ini kenapa pula gemetar tangan kita kan begitu. Jadi saya lihatlah di antara kerumunan ramai orang gitu. Nah, satu mata saya tertuju dengan dia gitu lah. Pada saat itu saya nggak kenal siapa ini orang kan begitu. Macan putih itu ya? Bukan. Orang yang mencoba kita gitu. Karena ya kita kan sebenarnya cari makan Pak. Nggak ada kita mau anggar kekuatan, anggar ini. Karena saya memang nggak tahu menau ini ada di belakang saya atau di mana gitu kan. Karena memang dulunya belum saya jiwai lah gitu kan. Yang penting saya kerja, dapat duit, bisa makan, bisa top up lah begitu kan. Memenuhi kebutuhan sehari-hari lah. Kebutuhan sehari-hari, main game, beli rokok, makan, sisanya nabung untuk nikah kan begitu. Nah, jadi ketika gemetar tangan kita, saya jumpai orang kan, satu orang itu, "Bang, abang mau rokok? Kalau mau rokok ini rokoknya," saya bilang gitu kan. Nah, saya kasih rokoknya, "Oh enggak abang, gini-gini." Habis saya bilang bicara saya itu, berhenti. Gemetar, rokok balik kita kan. Dan saya tahu dia orangnya gitu. Nggak tahu mata saya kenapa ke dia gitu kan. Orangnya ya setengah baya lah, sekitar umur 45, 46 gitulah. Tapi udah lebih tua dari saya gitu kan. Jadi apa bentuk istilahnya yang dicoba dari dia ke Pak Bayu, lalu apa dia respon dari macan putih tadi ya sama ya seseorang tersebut Pak Bayu? Ya kalau saya bilang nggak tahu lah, mungkin ya penjaga lah, biasa itu kalau orang Jawa kuno dulu atau orang Jawa dulu. Kebetulan saya sebenarnya gini Pak,
keturunan Prabu Siliwangi itu dari mama gitu. Iya, Jadi nama saya kan Bayu Sukmana gitu kan. Nah, Bayu itu dikasih nama dari bapak dari Jawa. Bapak saya kelahiran Magelang, dari Magelang kan. Mama saya Cirebon. Nah, Bayu dari Jawa, Sukmana dari Sunda kan begitu. Tapi cukup menarik juga ya Pak Pendri ya. Memang nama-nama Bayu ini termasuk populer di kerajaan Pak Ben ya. Iya, karena Sukma ini kan memang dia pada hal-hal spiritual Pak ya. roh kan. Iya. Jadi sedikit cerita kenapa saya dinamakan Bayu itu pada saat saya lahir itu 7 seng rumah saya lepas Pak. Iya ya. Iya lepas. Dia terbang ibu. Lepas. Kenapa? Angin topan datang Pak. Saya lahir hari Jumat. Iya. Saya lahir hari Jumat, angin topan datang, nggak tahu apa maksud kan, tapi saya itu lahir. Kalau nggak saya maghrib, saya lahir. Maghrib hari Jumat, maghrib 7 lembar seng saya lepas Pak. Angin puting beliung gitu kan. Nah, makanya dikasih nama Bayu. Bayu itu kalau arti bahasa Jawanya angin. Iya ya. Nah, itu bapak yang ngasih, almarhum kan. Nah ini kebetulan almarhum ngasih saya kopiah kan. Nah, sering beliau pakai waktu sholat. Nah sekarang saya yang melanjutkan kan begitu. Nah Sukma itu artinya raga, jiwa. Nah itu mama yang ngasih. Kebetulan ada kita keturunan darah Sundanya. Nah itu kan identik dengan Sunda seperti itu. Jadi bapak sama mama itu ingin anaknya itu identik namanya ada gitu. Iya, keturunan Jawa setengah, keturunan Sunda setengah. Jadilah saya seperti itu. Iya. Nah kalau nama kakak saya itu tidak ada Jawa-Jawanya, apalagi adik saya itu kalau bapak tahu Presiden Iran Muhammad Rija Pahlavi, Iya ya. terkenal Pak dulu ya. Nah, itu nama adik saya. Jadi dipotong sedikit Pak Bayu. Dalam hal spiritual kita bilang gaib kan. Apakah dari 3 bersaudara orang bapak itu seperti kakak juga merasakannya, ataupun seperti adik juga ya ada hal-hal yang aneh, atau cuman dari yang 3 bersaudara ini cuman Pak Bayu saja yang mengalaminya gitu kan Pak Ben? Kalau saya lihat kayaknya mereka enggak gitu, apalagi Enggak, kakak nengok kodok aja takut gitu kan. Apalagi melihatnya kayak gitu, enggak ada. Kalau kakak enggak, kalau adik sampai detik ini memang hal-hal yang seperti itu dia tidak pernah lihat gitu. Saya pertama kali lihat itu di umur 15 tahun sebenarnya Pak. Di umur 15 tahun itu ya perempuan, sosok perempuan pertama saya lihat itu di kebun karet. Di kebun karet. Sosoknya ya, seperti apa itu Pak Bayu? ya, Yang perempuan itu? salah yang perempuan itu kan. Ya rambutnya panjang, di atas pohon karet dia waktu itu kan. Nah, lepas itu yang kedua saya ingat itu kelas 2 SMA. Berarti kelas 2 SMA umur 17 tahun. 17 tahun itu orang yang dibungkus. Iya. Nah, itu pas muka-muka itu yang kedua kali, yang pertama saya karena masih takut lari kan. Iya. Nah, yang kedua ini pun sebenarnya masih takut, Pak. Masih takut karena nggak tahu menau kita gitu kan. Iya. Nah, setelah saya pesan nenek yang sampai saat ini saya pegang teguh ya. Pegang teguh dalam arti masih melekat lah di dalam hati saya. Pesannya gini, Pak. Sama makhluk yang tidak bisa kita lihat itu atau makhluk gaib, itu pesannya satu, kata almarhum nenek saya. Mereka itu jarak dengan kita setebal kulit bawang. Atau kulit bawangnya tipis tuh kan. Nah, di sini ada ini sebenarnya, cuma kita nggak bisa lihat kan begitu. Iya. Dan jika kamu naas atau bertemu dengan mereka atau nampak, karena nenek bakal tahu ini pasti aku nampak gitu kan. Iya. Kamu jangan takut, jangan takut gitu, tapi jangan berani kali gitu. Biasa aja. Iya biasa aja gitu. Jadi ya udah kita normal aja gitu. Nah ini ada unik di waktu saya kerja di Kalimantan Tengah ya. Saya naik sepeda motor dulu ya termasuk kencang Pak, termasuk karena saya hobi balap liar dulu kan. Waktu umur saya ya SMA lah, SMA ke bawah itu saya hobi joki balap liar. Kalau saya naik motor itu kan. Nah, jadi singkat ceritanya saya kerja di Kalimantan, apa ya? Pulang malam biasa lah kalau kerja di kebun kan pulang malam jam 12, jam 1 gitu kan. Pada waktu itu setengah 12 lah. Jarak dari Ancak yang kita tuju itu ke rumah itu sekitar 1 jam. Nah,
setengah jam pertama normal. Pas di tempat titik tertentu itu kereta saya melambat, Pak. Iya. Saya gas full nggak jalan. Gitu. Wah, ini aneh nih. Saya lihat ke belakang ada yang digonceng. Mau apa itu, Pak? Sosok hitam berbulu, matanya merah. Nah, itu besar matanya itu ya nebeng. Nah, satu mangkok itu, Pak. Satu mangkok. Iya. Iya gitu kan. Jadi, kamu ngapain saya bilang kan? Ya, Dia nebeng dia. itulah kan. Nah, ternyata gini, Pak, saya cari-cari rupanya dia mau ikut saya. Iya, minta kasih makan, minta ini. Kamu kalau mau ikut aja, tapi jangan banyak minta kan begitu. Nah, saya selidiki, ini punya dulu pekerja dari Jawa. Iya. Tapi yang pekerjanya ini sudah pulang ke Jawa, ini ditinggal, jadi mencari tuan yang baru. Nah, saya nggak mau gitu kan. Kalau mau ikut ya ikut saja, tapi saya nggak mengurusi kamu itu siapa gitu kan. Nah, gitu. Jadi Oke lah. kalau dari Pak Pendri kayak mana, Pak? Untuk dari sisi sejarahnya yang kira-kira bisa kita paparkan tuh, Pak. Untuk dari Prabu Siliwangi soal macan putih tadi. Ya kalau saya ya nggak banyak lah, intinya ya kita meyakini gitu kan. Meyakini bahwa Prabu Siliwangi ini kan tokoh nyata. Tokoh luar biasa kita Iya, bilang. tokoh nyata, artinya bukan dongeng atau legenda kan. Iya. Cuma memang banyak kontroversi yang di akhir hayatnya kan. Makanya tidak kita temukan makamnya Prabu Siliwangi itu di mana, itu tidak bakal ada. Mongso kalau mereka bilang. Ya, memang kan ya itu mongso jadi macan putih gitu kan. Iya. Ya terlepas dari itu, kalau saya pribadi menyikapinya itu biarkanlah, itu kan pemahaman masing-masing orang kan seperti Iya. itu. Cuman yang kita perlu kita ambil hikmahnya, tentu positifnya adalah bagaimana beliau ketika dulu memimpin, Iya. bagaimana beliau mengayomi masyarakat, bagaimana beliau juga Islam juga mengislamkan tataran Sunda seperti itu kan. Mungkin kita lihat positifnya ke sana. Terlepas dari cerita macam-macam, ya itu kembali ke pribadi setiap orang. Seperti kita tidak bisa menjudge gitu kan. Ini benar apa tidak, itu biarkanlah. Yang penting kita ambil positifnya kan begitu kan. Iya. Bahwa beliau ini memang sosok yang luar biasa gitu kan, Prabu Siliwangi. Beliau juga sejarahnya kan mengislamkan Sunda seperti itu Iya. kan, membawa ajaran Islam dengan gayanya lah tentu kan, dengan gaya beliau bisa melakukan pendekatan dengan orang-orang Hindu waktu itu gitu kan. Kemudian bisa memimpin tataran Sunda, bisa membuat persatuan dan itu luar biasa gitu kan. Iya. Bisa menjaga alam dan lain-lain seperti itu. Itu sih positifnya gitu. Cuman pertanyaan saya berikutnya Pak Bayu nih misalnya. Itu ada akhir-akhir podcast kita gitu kan. Oke lah, tadi kita cerita bahwa Pak Bayu punya kekuatan atau apa-apalah, Hal yang cukup menarik lah. gitu kan. Yang berkaitan Tidak dengan semua Prabu orang- Siliwangi ya. Tidak semua orang bisa seperti itu kan. Iya. Nah pertanyaan kami, ada nggak dampak negatifnya gitu? Ah. Nah ini penting kan. Ada, Pak. Nah, jadi ketika saya sudah mulai menguasai dia lah gitu ya, sudah mulai menguasai dia, saya dulu sempat berburu, Pak. Berburu dengan tanda kutip ya, dengan ya hitam lah, ilmu hitam lah kita bilang gitu ya. Seseorang ya. Nah, saya di situ orangnya kayak beda, bukan Bayu yang asli gitu kan. Saya salah jalan gitu kan. Maksudnya malah sebenarnya saya baik, tujuannya untuk bantu orang. Iya. Bantu orang dalam arti ya kalau memang ada orang yang kemasukan jin, makhluk halus segala macam, ya kalau saya memang jodoh, ada beberapa kali yang sembuh kita bantu gitu kan. Tapi saya sifatnya nggak mau menyodorkan, Pak. Kalau dibantu ya kita minta tolong dia, kita bantu gitu. Nah, kan. jadi ini cukup menarik nih Pak Bayu. Jadi misal ada orang kesurupan. Iya. Apa kira-kira yang Pak Bayu lakukan untuk menolong seseorang itu? Coba diceritakan saja. Kalau saya pertama saya lihat aja, Pak. Heeh. Saya lihat ya, mungkin yang lain kan lebih banyak di atas langit masih ada langit kan Iya, gitu iya. sifatnya kan. Tapi ketika kalau orang yang ngerti pasti lihat saya, Iya. gitu pasti lihat saya. Begitu dia ada pernah kejadian satu daerah gitu kan. Nah ini unik, ini pertama kali saya belajar gitu diketawai saya, Pak. Iya. Padahal ya guru saya itu air gelas putih gini diminumkan sembuh gitu. Iya. Ketika saya yang minumkan diketawai dia. Nah, Nah, setelah itu saya introspeksi diri. Nah guru saya bilang nanti kamu tahu jawabannya ketika kamu sudah menikah. Nah, saya jarak antara belajar dan itu sekitar 7-8 tahun lah baru tahu jawabannya ketika Iya. saya nikah. Nah, tahu saya itu sekarang jawabannya. jadi pas ngobati pasien tuh apa yang Pak Bayu lakukan actionnya? Ya sebenarnya
dulu itu ya kayak ada mantra-mantra begitulah kan. Ya kita panggil lah yang sesuai dengan kontrak kita lah, biasa dengan apa kita jin kita lah gitu kan. Nah, itu dulu. Memang benar-benar kemasukan Pak Bayu ya? Masukan Pak, karena memang itu perempuan yang kemasukan Pak. Iya, iya. Kita 7 orang megang lepas semua Pak. Kalau perempuan, kalau kita pegang 3 orang laki-laki, seberapa kecil kan sama-sama Iya, kita iya. kan. Kecuali pegulat mungkin lepas ini ya biasa, orang biasa. Lepas Pak, lepas 7 orang megang. Tapi itulah kan atas izin Allah kita bisa kemarin itu. Nah, singkat ceritanya pada waktu itu mama saya bilang, "Yu, ini nggak ada angin nggak ada hujan. Iya. Kamu pulang kampung sekarang," katanya. Pulang kampung. Kenapa Mak? Pokoknya pulang kampung kan begitu. Ada apa rupanya? Ada hujan? Enggak, pulang kampung lah saya. Rupanya tiba-tiba ada apa rupanya Mak? Udah sampai lu malah jam 7 malam gitu kan. Iya. Pokoknya nanti malam udah mama bilang ada syekh lah atau ustadz datang sini nanti jam 12 malam baru ngerukyah kamu katanya. Iya. Kok dirukyah kenapa rupanya? Pokoknya dirukyah lah kamu udah nggak benar ini. Tahu mama saya Pak? Iya, iya. Mama saya tahu, dirukyah lah kita kan, dan alhamdulillah dapatlah saya nikah. Saya nikah itu umur 29 10 bulan kalau nggak salah saya. Dan kalau itu belum saya buang, saya sulit menikah Pak. Ada aja. Iya. Ada aja. Ini memotong nih, berarti ada pengaruh negatif. Ada, karena panas bawaan saya Pak. Tapi kalau cewek dapat semua Pak. Apa yang kita mau dapat Pak. Ya orang rumah saya ini tahulah, istri saya sekarang itu, bahkan teman dia tuh saya pacari. Iya ya. Dulu ya kita biasalah pacar ngapel malam minggu anak lajang dulu tuh. Biasa, tapi ya itu tadi karena saya memang niatnya mau berubah dan tidak mau kontrak dengan jin lagi, saya tinggalkan itu begitu. Jadi cukup menarik Pak Ben. Menarik lah karena ya ada pengaruh negatif tadi gitu kan. Iya. Ya, Itu yang pengaruh negatifnya sebenarnya yang saya bilang tadi, penjaga yang dari titisan nenek moyang saya itu baik gitu. Baik. Tapi saya jalur. Saya pingin guru-guru Ya, tapi akhirnya gurunya salah gitu. dampak ke kitanya yang Iya, kena. iya. Kitanya kan gitu kan. Kitanya yang salah jalan. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah jauh udah gitu. Kita sekarang ingin dekat sama Allah. Nah, itu yang penting. Ah, kan. seperti itu. Tuh, Kita itu karena harapan kenal-kenal sama Ustadz Pendri sama Ustadz Wah. apa ini? Ustadz Batubara ini kan begitu. Lawak ya kan Pak Ben ya. Ya, itu intinya lah ya. Jadi ini cukup menarik Pak Ben. Ya. Menarik, Jadi Pak. ngomong-ngomong gini Pak Ben. Satu lagi saya potong. Jadi saya pun dulu waktu pas kenapa dari sekian banyak keturunan saya yang diberi ya bahasanya entah wiwitan, entah penjaga, entah apa segala macam saya nggak tahu karena ditengok dari kakek saya ada ini. Iya ya. Ya, sebelah kiri juga kakek saya. Kakek saya ini sebelah kiri. Ini kalau dari cerita Sunda atau cerita apa salah satu ciri keturunan Prabu Siliwangi itu ada kukunya yang bergaris hitam. Kukunya bergaris, kita nggak ada garisnya ya, ada garisnya. Cirinya Keturunan saya tidak. saya pun cuma satu. Oh iya. Cuma satu yang Nggak kanan. ada soalnya nih. Ya. Kalau Biasa, Bal, ya. kata kakek saya dulu yang sebelah kiri itu keturunan dari perempuan. Yang sebelah kanan itu biasanya keturunan dari Berarti laki-laki. kalau dari perempuan ini Rara Santang Pak Ben ya. Santang. Rara Santang. Ya, Raden Kian Santang. Raden Kian Santang yang laki-laki. Yang biasanya. laki-laki Raden Kian Santang, Ya. Raden Walang Sungsang, Walang Sungsang. yang perempuan namanya Nyai Rara Santang. Tuh. Iya. Nah, mungkin Tapi ngomong-ngomong gini Pak Bayu, Hmm. ada hal yang menarik yang kami dengar dari Pak Bayu ini kan. Pak Bayu ini kan dulu katanya cukup bandel Pak Ben ya. Ya, tanda kutip bandel lah. Bandel lah tanda kutipnya ya. Tapi sekarang Pak Bayu ini bisa Banyak kita berubah. kategorikan orang yang udah berubah menuju jalan yang benar dan termasuk pula salah satu orang yang sukses dalam bidang karir di dunia pertanian Pak Ben ya, khususnya dalam bidang riset di suatu perkebunan gitu. Perkebunan lah. Jadi kami minta coba Pak bisa diuraikan sedikit dari mulai masa kelamnya sampai Bapak itu sampai sekarang sesingkat-singkatnya bagaimana kira-kira Pak? Coba Bapak ceritakan. Oke. Nah, jadi kalau boleh singkat, padat dan jelasnya, dulu itu kita sebenarnya suka main bola, Pak. Main bola ya. Nah, main bola. Jadi main bola ini taulah kalau di kampung kan. Kalau kita nggak pakai pasang-pasang kayak gitu itu kaki kita patah gitu kan. Bahkan ini saya udah pernah pasang-pasang susuk itu Pak? susuk atau Oh, perewangan atau perewangan apa gitu gitu ya. kan. Nah, jadi kita ya gitulah
Tapi kira-kira pengalaman Pak Bayu selama pasang susuk, main bola, pernah nggak ada orang yang meninggoy kira-kira Pak Bayu? Kalau meninggal enggak. Tapi Maksudnya kalau belaga sama Pak Bayu kalau gitu. kakinya ini kan ada kaki nih kan. Kakinya ini pindah ke belakang pernah. Belok ya? Belok. Ya. Tapi itu dulu kan memang kalau kamu Bayu yang niat menjahati dia, itu kaki kamu yang ke belakang. Tapi kalau ada orang yang menjahati kamu, kaki dia yang ke belakang. Iya, Jadi bisa senjata makan tuan. Iya ya. Gitu. Itu dulu. Tapi setelah saya memang benar-benar niat mau menikah pada waktu itu, saya ruqyah, Pak. Ruqyah dengan syekh benar-benar syekh. Tapi ya saya pun kadang-kadang masih terbesit. Kalau memang dapat memang orang yang soleh bisa ruqyah lagi, saya pengen ruqyah sekali lagi. Iya. Memastikan lah bahwasannya memang masih ada enggak, karena memang dulu pesan syekh yang ruqyah saya itu atau ustadz itu jangan diingat-ingat lagi kan begitu. Iya. Tapi ketika saya kadang apa mau ingat kan begitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau dari yang kemarin itu mata itu sudah ditutup, mata batinnya Pak, sudah ditutup, dan beberapa yang di dalam sudah dibuang kan begitu kan. Tetapi ya karena kita pernah belajar, manggilnya pun sebenarnya masih teman saya nggak mau lagi begitu kan. Karena kenapa? Kita sudah punya anak istri, takut anak istri kita yang terganggu gitu kan, nampak-nampak seperti itu. Kami nggak mau lagi lah gitu kan. Jadi intinya dari kegelapan ke cahaya. Itu alasannya pertama awal mulanya. Hitam ke putih lah. Dari main-main bola gitu. Nah, Arah kembali pulang. arah kembali pulang ini cukup unik ini Pak. Nah, Jadi saya itu kan tamat SMA 2008 ini kan. 2008. Tamat SMA 2008. Di 2008 itu kebetulan saya pingin jadi dokter dulu. Pingin jadi dokter tapi nggak lulus. Jadi saya bilang sama orang tua saya kalau nggak kuliah di kedokteran, saya nggak mau. Iya, iya. Ya udah, kalau nggak mau nggak usah kuliah. Nggak kuliah saya Pak. Iya. Memang nggak kuliah. Maksud saya kalau saya kemarin ada 2 atau 3 perguruan tinggi negeri, bukan negeri, swasta. Tes saya lulus, tapi kedokteran itu lulus, tapi swasta. Iya. Nah negeri saya belum lulus waktu itu kan. Makanya saya bilang, saya nggak mau kuliah. Ini saya udah lulus ini 3 perguruan swasta, tapi swasta. Kalau swasta kan biaya mahal kan begitu kan. Nah orang tua pada waktu itu ada uangnya, cuman karena mikirkan kalau saya nanti swasta, adik saya nanti minta kedokteran juga, nah itu yang bikin rumit. Iya. Karena kalau satu bisa waktu itu diusahakan orang tua, karena orang tua saya nggak kaya tapi ada waktu itu kan. Kebetulan dua-dua PNS dan sedikit ladang adalah untuk saya kuliah kedokteran. Tapi ketika saya nanti kuliah kedokteran, adik saya minta kuliah kedokteran, itu yang pusing, makanya saya ngalah nggak kuliah. Nah saya nggak kuliah. Singkat ceritanya, teman saya yang angkatan saya itu sudah kuliah duluan. Kuliahnya di Aceh. Di telepon lah zaman itu, telepon HP 7610, 3650, yang daun itu, yang Nokia itulah, masih zaman-zaman Nokia itu kan. N-Gigs, nah itu kan. Itulah di telepon. Mana? Di rumah, ngapain nggak kuliah? Udah, gua nanti sini aja kuliah. Ceweknya cantik-cantik katanya. Di Aceh gitu kan. Yang bener lah, ini ada aku dapat cewek cantik katanya kan. Yang bener lah, tengok memang iya kan cantik-cantik, kalau Aceh terkenal lah ceweknya cantik-cantik ya kan. Nah disitulah saya terpikat kan, udahlah kuliah di Aceh lah tahun depan. Ngambil saya pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua pertanian. Lulus yang pertanian. Lulus saya kuliah di Aceh di tahun 2009 itu, sempat nganggur setahun kan. Nah disitulah kebetulan kita karena tahu diri sudah nganggur setahun, kita fokus belajar dan kita dapat nilai terbaik lah pada saat itu. Dan salah satu mahasiswa lulusan terbaik saya waktu itu. Singkat ceritanya, saya kenal dengan profesor saya. Kebetulan profesor saya itu orang yang alim. Kalau yang sering orang bilang itu jamaah tabligh lah. IPB Pak. Jamaah tabligh dia. India, Pakistan, Bangladesh. Nah, jadi kalau di Belitung beda Pak Pen. Ibul pelulusan Badau. Nah, itu. Iya. Nah, jadi beliau itu jamaah tabligh kan. Karena saya pingin mencuri ilmu dari profesor saya ini, saya dekati beliau. Bahkan saya pernah itu diajak keluar 3 hari ke masjid ini, ke masjid ini. Kurus. Nggak apa-apa lah, semua saya lakukan supaya saya dekat dengan
beliau dapat ilmunya, saya cepat wisuda kan Iya, gitu. iya. Karena saya ngejar ketertinggalan 1 tahun yang nganggur Jadi, tadi. itu Dan arah alhamdulillah jalan. saya bisa mengejar lah. Bahkan saya duluan wisuda dibanding teman saya itu gitu. Intinya itulah arah jalan pulang itu. Ya, disitulah. Tetap ujungnya Berarti adalah Pak Ben, sisi gelap dari arah jalan pulang ini kan pulang nih judulnya. Pulang. Pasti ada sesuatu yang kelam gitu loh. Ya. Singkatnya Pak Bayu, apa poin-poin yang kelam yang bisa Bapak ya bicarakan di podcast ini? Walaupun Ya. yang nggak sensitif lah kita bilang kan. Ya. Contohnya lah, contoh kekelapan itu apa? Intinya begini, kita kan ketahui kalau kita bersekutu dengan gaib ya tanda kutip itu kan Allah nggak suka gitu ya, Iya. karena memang tidak ada kekuatan yang kekal abadi kecuali kekuatan Allah gitu kan. Iya. Ya kalau ada apa sesuatu kita mintanya sama Allah, jangan sama makhluk yang seperti itu gitu kan. Oke. Tetapi kalau memang untuk apa ya, untuk biasanya Pak ya, sepengalaman saya, ketika orang yang bisa melihat itu, kalau nggak dia orang yang alim benar dengan Tuhan, dia pasti punya. Jadi orang yang bisa melihat itu dia punya itu gitu. Gitu Berarti pengalaman tadi saya. sisi kelamnya tadi dalam hal spiritual Pak Bayu ya. Kalau dalam hal kriminal di dalam dunia kelam tuh ada kira-kira. Kalau kriminal ya kenakalan remaja paling tawuran, mukul orang, bahkan nusuk orang gitu Oh kan. iya ya. Ya, karena kita berani ada itu, mindset kita itu ya berani memang. Ganas-ganas gitu ya, Ganas, Pak. berani. Itu dampaknya tadi. Berani, iya, Dampak di benar. balik itu Jadi nekat Berarti orangnya. ugal-ugalan ya Pak ya. Ya dibilang ugal-ugalan nggak, intinya begini Pak, saya punya prinsip kalau saya baik orang, saya harus bisa Lebih ngasih baik. kebaikan, lebih Iya. baik. Tapi kalau orang jahat sama saya bisa lebih jahat gitu. Iya, iya. Itu intinya. Nah kebetulan pada waktu itu memang saya yang dipukul duluan. Berarti Pak Bayu dari poin Bapak bilang kalau Bapak baik, Bapak bisa lebih baik ya Ya. kan, orang baik. Kalau orang jahat, Bapak lebih jahat. Apa motivasi Bapak pertama kali menuju arah pulang tadi? Sehingga Bapak bisa jadi yang sekarang. Menikah Nah, Pak, menikah. berarti menikah itu Iya, lah menikah. jalan terbuka itu tadi Iya ya. benar, karena gini Pak, saya kalau untuk ya ini kalau istri saya tahu nggak apa-apa, dia pun tahu kan. gitu. nanti nonton dia. Nah nonton nggak apa-apa kan. Intinya saya dulu kalau untuk pacar luar biasa Pak. Bahkan anak anggota DPR, anak orang kaya, anak orang ini semua saya dapat. Yang saya mau pasti dapat. Iya ya. Pasti dapat Pak, nggak pernah nggak dapat. Karena di dompet saya ada sesuatu. Oh, seperti jimat-jimat Ya, gitu Pak ya. kalau tahu orang bapak itu bulu perindu. Itu dulu saya punya, tapi sudah saya serahkan semua dengan yang saya itu tadi. Pokoknya saya nggak mau lagi Bulu pegang. perindu itu apa ya Pak Penda? Bolehlah dicek nanti. Sejenis jimat lah mungkin kan. Ya, itu itu- itulah Itu jimat lah. berbentuk apa dia? Itu Bulu-bulu ya bulu-bulu seperti- rambut ya? Bukan Kak, seperti bukan ranting. Ya dia Ayu. kayak ijo Hijau. kayak ijo gitu. Tapi ketika ditaruh di dalam air ada sesuatu jalan dia. Oh, iya. Bergerak sendiri. Itu Hidup saya dia. punya 2. Hidup dia. Hidup. Itu saya dulu punya 2. Itu Iya, iya. saya nuntut lah waktu itu kan, nuntut. Intinya jimat Nah, lah dapat- jimat. Jimat. Nah, Jimat, dapat jimat. dapat 2 saya, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau untuk menundukkan laki-laki kita pakai yang perempuan. Contoh bapak atasan saya gitu kan. Iya. Dan ini berguna, memang pernah saya coba. Atasan saya dulu tuh senang kali sama saya. Bahkan saya mau resign dari Kalimantan itu naik gaji 2 kali lipat, naik pangkat. Saya karena pingin pulang, karena waktu itu dekat kampung tawarannya cuma 2,5 jam, saya ambil di situ lah. Ngapain saya Kalimantan, di kampung ada kerjaan kan Iya, begitu. saya potong Pak Bayu ya. Kalau menurut sisi pandang agamanya Pak Ben, Nah. soal saya benar tadi ini Pak Ben untuk masalah bulu perindu nih. Nah. Coba Pak Ben, kayak mana kira-kira? Kayak mana apanya? Kan saya nggak pernah pakai gitu. Kalau- maksudnya dari sisi Sekarang pandang lah, dari biar sisi salah pandang. yang jawab ya, biar saya yang jawab karena memang Iya, kayaknya memang Pak Bayu lebih cocok. Ah. Itu lebih pula Pak Bayu nih ya kan. Arah dia jalan- nih Ustadz ini semenjak arah pulang ini kan. arah jalan pulang itu kita sudah alhamdulillah, walaupun tidak mungkin kayak Ustadz Batubara sama Ustadz Ya. Pendri, tapi ya mungkin bisa di apalah di kawan-kawan sekalian. Iya. Kalau menurut saya itu sebenarnya mindset Pak. Mindset ya. Mindset. Doktrin. Jadi kita punya ini pasti dapat, pasti Ya. dapat. Kalau saya lihat itu Hmm. sebenarnya dari sisi gaib-gaibnya entahlah itu ya. Iya, Nggak, Allah alam lah. Allah ya. alam lah. Tapi itu karena kita pede dapat Pak. Iya. Jadi Karena- energi itu lebih Iya, powerful ya. Iya, Berani iya. kita jumpai walaupun anak polisi saya pernah Pak. Anak polisi beda agama pula lagi Berarti Pak. psikologisnya dia Iya. Psikologi bermain. Kepercayaan itu Iya. dia lebih percaya diri gitu Pak Iya, Ben, ya, iya, karena iya. ada benda itu ya. Padahal ya benda itu mungkin
nggak ada manfaatnya gitu ya. Mungkin ya, nggak ada Ya, manfaatnya. psikologi lah. Psikologi kita. Psikologisnya aja istilahnya dia meningkat ya. Karena kita lebih percaya diri dengan sesuatu yang ada mendukung kita Iya, gitu ya. Tapi kita kan hati-hati kan. Iya, iya. Kita lebih percaya itu dibanding Tuhan itu, jadi itu bikin yang sirik kan, bikin sirik kan sirik gitu. bahaya kita. Tapi Bahaya. alhamdulillah ya semenjak saya kuliah di Aceh itu banyak hidayah yang dapat saya dengan profesor saya itu. Ya. Nah, profesor saya lah itu mendidik saya mulai dari semester 5, bahkan saya salah satu wisudawan terbaik gitu. Iya. Dapat alhamdulillah cum laude kita dulu waktu kuliah S1. Biasa lah ya. Iya, luar biasa itu ya. Jadi Allah itu memberikan hidayah itu lewat jalan yang kita tidak sangka-sangka. Benar. Ya kan? Benar. Tiba dikirim kuliah ke Aceh, kan nggak mesti ke Aceh, bisa aja ke Medan. Iya. Tapi kan Nah. Allah tuh punya skenario gitu. Ya. Dikirimkanlah orang yang tepat untuk kita gitu. Jadi Iya. ya mungkin hikmah banyak ya, hikmah yang bisa kita ambil kan Iya. di podcast kita malam hari ini. Yang pertama kita tauhid, kembali ke tauhid dulu kan. Semuanya itu ya esakan Allah gitu kan. Terlepas dari apapun yang lain itu tidak ada daya upaya kecuali Pertolongan Allah. pertolongan Allah. Nah. Gitu. Itulah ujungnya apapun manusia, setiap garis hidup manusia punya catatan hitam, punya catatan kelam, punya dunia hitamnya. Tapi percayalah, setiap manusia insan sejatinya adalah dia kembali ke fitrah Tuhannya. Iya. Itulah arah jalan pulang gitu. Karena manusia itu ibarat kupu-kupu. Kupu-kupu itu akan mencari setiap cahaya gitu. Iya. Itulah manusia. Dan nur ilahi itu Allah memancarkan cahaya dan manusia akan mendekati cahaya itu. Iya. Nah, jalan setiap manusia itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kita tidak perhatikan kapan atau cepatnya, tapi kita ujung ending itu adalah titik akhirnya dari manusia itulah kebaikan. Gitu. Makanya kan doa kita itu selalu yang sering kita baca adalah husnul khotimah kan. Iya. Doa kita itulah akhir hidup kita itulah husnul khotimah gitu. Lebih baik kita di akhir hidup kita meninggalnya bagus dibanding selama hidup kita bagus meninggalnya Dalam keadaan sul dalam khotimah ya. keadaan suruh khotimah. Nah, itulah Iya. intinya. Jadi tadi Pak Bayu sedikit Pak Bayu. Dari Pak Bayu udah pulang, kan tadi dari pernikahan kita bilang. Ya. Apa poin-poin yang pada kebaikan yang Pak Bayu lakukan dalam pernikahan itu sehingga Pak Bayu lebih mengarah pada hal yang baik kita bilang. Sedikitnya itu apa kira-kira yang bisa Pak Bayu untuk sampaikan menjadi motivasi lah untuk kawan-kawan kita juga ya kan melalui podcast ini gitu. Nah, terakhir gini, terakhirlah dari saya. Kekuatan yang abadi itu hanya milik Allah. Jadi tidak ada gunanya kita bersekutu dengan Ya, makhluk betul. gaib atau mempersekutukan Allah ke ini ke itu. Tetapi prinsipnya di mana bumi dipijak disitulah langit dijinjing. Iya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh ketika takut kali, berani pun berani kali. Iya, iya. Dan terakhir, ini pesan dari orang tua saya, itu tadi pesan dari nenek saya. Kalau orang tua saya, mama saya sendiri, karena tinggal mama saya, ayah sudah tidak ada. Mama tinggal, kata mama saya gini, jangan pernah melihat orang itu dengan fisiknya, tapi lihatlah apa yang dia katakan, isi dari perkataannya. Walaupun hanya seorang pengemis, walaupun seorang miskin, seorang kaya, seorang pejudi, bahkan yang Anak-anak negatif, sekalipun ya. anak-anak sekalipun, kalau memang kata-katanya baik, Ya, itu bisa betul. kita ambil. Unzur mangkola wala tanzur mangkola ya. Ah, Pak Bayu, benar. ya. Dan terakhir, Betul. bisa jadi orang yang kita anggap saat ini buruk, Akhirnya jelek, menjadi orang yang terbaik ya. itu pula lebih baik dari kita. Iya, Jadi iya. jangan pernah memponis orang itu. Betul. Nah, saat ini, oh ini pemabuk, ini Iya. betato, bejudi segala Betul. macam. Mungkin itu tadi seperti Ustadz Pendri bilang tadi, Sahabat belum. Nabi aja Umar bin Khattab. Ya, Umar itu bin Khattab. jangan melihat itu. Ya kita berdoa sama-sama untuk diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara Ya, kita yang mungkin biasa. belum terkena hidayah seperti itu. Ya. Ya, alhamdulillah saya sudah 5 waktu insya Allah, walaupun masih Ya. terakhir waktu belum bisa ke masjid Alhamdulillah, 5 Pak, waktu, ya. Alhamdulillah lah, yang insya penting Allah dilaksanakan. sudah kita laksanakan. Dan hal-hal yang gaib yang seperti itu kita sudah tidak mau lagi. Udah fokus gitu. lah gitu. Nah, kalau bisa kita sekarang dekat-dekat dengan Ustadz supaya apa? Nah itu ini dari guru saya. Guru saya bilang atau profesor saya itu bertemanlah dengan penjual parfum. Penjual parfum karena kenapa? Ketika kita mendekat sama penjual parfum pasti kita dikasih coba. Iya. Coba sedikit dan wangi kita. Wangi. Nah,
Artinya apa? Bertemanlah dengan orang yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berteman dengan mereka, sedikit banyak yang kita akan tertular. Gitu. Tapi jangan berteman dengan orang pandai besi. Pandai besi itu kita tahu lah, lagi ngelas, lagi segala macam, gerendah, kita kena api. Sebagai contoh kalau kita Analogi, Pak, ya. Ya, analogi kalau kita berteman dengan contoh maksiat atau narkoba. Dia pakai sabu-sabu atau pakai segala macam lah kita yang terlarang, yang bisa tindak pidana. Kita hanya nongkrong ya kayak gini ngerokok. Rupanya dia kena tangkap, kita kena tangkap juga. Dibilang kita nggak konsumsi. Walaupun dia dicekurin enggak pasal nggak melapor dia. Enggak positif lah contoh kita kan. Tapi bisa dibilang pengedar kita. Lebih melapor ada kejahatan katanya ya. Kena lagi kita. Padahal kita enggak buat apa-apa kan begitu. Jadi mungkin itulah ya Pak Ben ya. Jadi poin malam ini yang bisa kutangkap Pak Ben dari Pak Bayu ini ada beberapa poin. Poin yang pertama mengingat kata Habib Umar, jangan pernah mencaci maksiat seseorang karena kau tidak akan pernah mati sebelum engkau melakukan maksiat tersebut. Kata Habib Ali Al-Jupri, janganlah pernah membenci maksiat, janganlah pernah membenci pelaku maksiat, tapi maksiat yang dibenci. Karena kalau kita membenci pelakunya sama dengan kita membenci penciptanya. Dan itu sangat menarik ini malam. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Begitu juga dengan sahabat saya Pak Pendri yang salah satu beliau aktivis ataupun orang dosen lah kita bilang dari IPB. Beliau juga salah satu CEO dari CIP ini, Cangkir Inspirasi. Mudah-mudahan yang kita tuangkan malam ini, yang kita sampaikan akan menjadi motivasi untuk kawan-kawan kita semua, anak-anak muda. Dan jangan lupa di subscribe terus akun ini, di like, dibagikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ada yang mau disampaikan Pak Ben? Cukup. Nah, mungkin itu saja. Jadi ambil yang baik dari konten ini, yang buruk jangan diambil. Adapun yang kalian anggap tak sepemaham, kami tidak bisa ikut dengan pemahaman kalian, karena ini adalah konten untuk inspirasi doang, tak berlebihan. Mungkin itu saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.